Halo Generasi Smart, kali ini kita akan belajar geografi mengenai klasifikasi tata guna lahan. Bersama saya Rivo, yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mampu menguraikan klasifikasi tata guna lahan. Generasi Smart, perhatikan gambar yang di bawah ini. Klasifikasi dapat dianggap sebagai suatu proses reaksi terhadap perlunya membagi beberapa kawasan menjadi satuan-satuan yang dapat terukur. Klasifikasi dimulai menurut tingkatan dasar, kualitas, kesesuaian, hingga perencanaan. Klasifikasi dasar dilandasi oleh sifat dan komponen ekosistem sumber daya alam. Klasifikasi perencanaan meliputi klasifikasi rencana menurut penggunaan yang direkomendasikan dan klasifikasi rencana untuk pelaksanaan. Dalam klasifikasi, sebagai dasarnya adalah kesesuaian peruntukan sumber daya, sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa jenis klasifikasi yang ada di dalam klasifikasi lahan didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan sebuah wilayah. Yang kedua, perkembangan penggunaan lahan. Yang ketiga, ketinggian dan konsep kriteria hutan lindung. Yang keempat, penilaian kesuburan. Dan yang kelima, berdasarkan keadaan fisik secara kualitatif. Generasi Smart, perhatikan gambar yang ada. Syarat klasifikasi penggunaan lahan jika disajikan pada sebuah peta, maka memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sesuai dengan keadaan nyata. Yang kedua, klasifikasi yang harus bermakna jelas. Yang ketiga, mempunyai tafsir tunggal. Yang keempat, sederhana, mudah dimengerti untuk dikelompokkan. Yang kelima, harus mempertimbangkan klasifikasi yang sudah ada sebelumnya dan telah diterima secara umum. Yang keenam, harus dapat dicantumkan dalam sebuah peta dalam berupa simbol yang jelas. 7. Simbol harus dipertimbangkan betul-betul agar mudah dibuat, dimengerti, dan diterima oleh masyarakat umum. Kedelapan, simbol harus bermakna tunggal. Duplikasi harus dihindarkan. Klasifikasi penggunaan lahan. Di dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam klasifikasi lahan maupun penggunaan lahan. Berikut, Generasi Smart, kita perhatikan beberapa klasifikasi penggunaan lahan. 1. Klasifikasi lahan menurut Suratman tahun 1997. Menurut Suratman, klasifikasi lahan terbagi menjadi 5. Yang pertama, klasifikasi lahan menurut segi geografis, di mana perwatakan lahan sebagai pembedah utama, topoklimatik, fisiografi, tanah, dan air. Vegetasi dan penggunaan lahan untuk pertanian dipandang mempunyai korelasi setempat yang biasanya dipakai untuk mendelineasi satuan pemetaan. Yang kedua, klasifikasi lahan menurut kualitas lahan, di mana lahan merupakan informasi yang mudah diketahui bagi perencana yang menunjukkan kondisi lahan yang relevan untuk kegunaan tertentu. Yang ketiga, klasifikasi lahan menurut potensial land use. Lahan diklasifikasikan kesesuaiannya secara current sustainability atau potensi sustainability. 4.
klasifikasi lahan menurut land use yang direkomendasikan. Klasifikasi ini bentuk atau sifatnya amat komprehensif yang disebut sebagai ecological land classification. Kelima, klasifikasi lahan untuk implementasi perencanaan dengan memperhatikan perbaikan lahan dan perlindungan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, aspek irigasi. Yang kedua, drainase. Yang ketiga, desalinasi. Yang keempat, pencegahan salinitas. Dan yang kelima, erosi. Kedua, klasifikasi lahan menurut Darmo Juwono tahun 1964. Menurut beliau, penekanan klasifikasi lahan berada pada aspek penggunaan lahan yang berpedoman pada Convention on World Land Use Survey. Klasifikasi tersebut memiliki hierarki atau tingkatan atau perpanjangan yang mantap, sehingga untuk pemetaan penggunaan lahan mampu menampilkan pola keruangan dari suatu wilayah. 4 aspek yang berpengaruh pada klasifikasi lahan menurut Darmo Juwono. Yang pertama, metode dari penggunaan lahan. Yang kedua, orientasi penggunaan lahan. Yang ketiga, bentuk penggunaan lahan. Yang keempat, produktivitas penggunaan lahan untuk mengetahui metode, jenis, dan hasil produktivitas tanaman yang berhubungan dengan lingkungan. Dalam pemetaan, 4 aspek tersebut sangat perlu diperhatikan. Generasi Smart, perhatikan klasifikasi bentuk penggunaan lahan menurut Darmo Juwono tahun 1964. Menurut beliau, di dalam penggunaan lahan ada 9 bentuk penggunaan lahan dengan menggunakan 9 simbol yang berbeda setiap bentukan penggunaan lahan yang ada. Kekuatan klasifikasi tersebut hingga saat ini belum dapat menandingi tentang kelengkapan, mengingat klasifikasi bukan saja tentang bentuk penggunaan lahan, namun juga mengklasifikasikan metode penggunaan lahan, efek penggunaan, dan orientasi penggunaan lahan. Kelengkapan klasifikasi terdukung pula oleh persyaratan simbol yang disarankan untuk digunakan, baik simbol warna, titik, garis, numerik, maupun simbol yang lain cukup sederhana tetapi aplikatif untuk disajikan dalam sebuah peta atau dibaca dan diimplementasikan maknanya. Namun demikian, klasifikasi ini cenderung untuk diterapkan pada lahan pedesaan, terutama lahan pertanian. Hal ini berarti untuk klasifikasi kawasan penggunaan wilayah perkotaan masih harus dikembangkan karena sesuai dengan kaidah dan kelaziman penggunaan lahan perkotaan. Generasi Smart, perhatikan soal berikut. Pertama, tuliskan kriteria klasifikasi penggunaan lahan menurut Suratman. Jawabannya, menurut Suratman, klasifikasi lahan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, klasifikasi lahan menurut segi geografi, di mana perwatakan lahan sebagai pembeda utama topoklimatik, topografi dan klimatologi, fisiografi, tanah, dan air. B. Klasifikasi lahan menurut kualitas lahan, di mana lahan merupakan informasi yang mudah diketahui bagi perencana yang menunjukkan kondisi lahan yang relevan untuk kegunaan tertentu. C. Klasifikasi lahan menurut potensi land use. Lahan diklasifikasikan menurut kesesuaiannya secara current sustainability atau potensi sustainability. D. Klasifikasi lahan menurut land use yang direkomendasikan. Klasifikasi ini bentuk atau sistemnya amat komprehensif yang biasa disebut sebagai ecological
Land Classification. Klasifikasi lahan untuk implementasi perencanaan dengan memperhatikan perbaikan lahan dan perlindungan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa aspek. Pertama, irigasi. Kedua, drainase. Yang ketiga, desalinasi. Keempat, pencegahan salinitas. Dan yang kelima, erosi. Dua, syarat klasifikasi pembuatan peta tata guna lahan adalah A. Kemampuan wilayah. B. Perkembangan penggunaan lahan. C. Ketinggian dan konsep kriteria hutan lindung. D. Penilaian kesuburan. E. Kesesuaian kenyataan nyata. Jawabannya generasi smart adalah E. Berdasarkan syarat yang ada di dalam pembuatan peta tata guna lahan memiliki 8 syarat. Yang pertama, sesuai dengan keadaan nyata. Kedua, klasifikasi harus bermakna jelas. Yang ketiga, mempunyai tafsir tunggal. 4. Sederhana, mudah dimengerti untuk dikelompokkan. 5. Harus mempertimbangkan klasifikasi yang sudah ada sebelumnya dan telah diterima secara umum. 6. Harus dapat dicantumkan dalam peta dalam berupa simbol. 7. Simbol harus dipertimbangkan betul-betul agar mudah dibuat, dimengerti, dan diterima oleh umum. 8. Simbol harus bermakna tunggal, duplikasi harus dihindarkan. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki.